Karena saya itu cuman sukarela atau relawan ya. Karena musuh saya siapa? Musuh saya masyarakat juga, warga juga. Karena apa? Karena si warga itu kan memburu itu juga urusan perut soalnya. Jadi kalau dapat telur itu dijual, kalau dapat induknya nanti dipotong-potong dijual dagingnya. Itu kan urusan perut. Nah, itu tantangan saya yang paling berat itu. Kami pada awalnya mendirikan konservasi itu karena saya itu sebetulnya kan pemburu juga. Pemburu, waktu pemburu itu kami akhir-akhir mau melestarikan itu punya pikiran bahwasanya kalau penyu itu diburu terus, telur dan induknya, itu mungkin anak cucu besok udah nggak bisa lihat lagi. Nah, saya baru punya kepikiran, wah ini kalau bisa ini mau coba saya lestarikan. Pada awalnya kami kan tahu bulan-bulan tertentu dia musim bertelur itu udah tahu. Jadi dari awal bulan-bulan awal musim kemarau lah itu. Nah, sekarang dari bulan April, Mei, Juni, Juli itu dia penyu bertelur. Makanya kami menyisir pantai tiap malam, menyisir pantai apa itu mencari salah satunya jejak penyu bertelur. Itu kalau ada jejaknya pasti ada telurnya. Dan waktu itu nemu induknya, saya sudah sadar itu induk itu nggak usah dipenggal kan gitu, dikembalikan lagi, cuman diambil telurnya. Lah itu setelah itu saya mencoba saya tetaskan. Alhamdulillah itu netas. Itu tahun 2009 itu saya mencoba satu sarang sebetulnya, satu sarang ini ternyata bisa netas. Berarti kan kami harus berlanjut, jadi nggak putus lah. Saya nyoba terus dari tahun 2009. Nah, saya mulai aktif itu dari 2010. Nah, 2010 itu saya tiap malam pasti keliling juga sih. Tiap keliling itu kalau dapat sarang telur atau telur itu saya saya pindahkan ke sarang semi alami seperti itu. Pada awalnya seperti itu. Karena apa? Kadang-kala ada yang warga juga dapat, itu saya suruh bawa kami itu saya ganti dia kalau dapat telur ya, saya ganti. Tapi ya rupiahnya cuman nggak seberapa. Waktu dulu itu 2.500 per butir. Kegiatan konservasi penyu di Pantai Pelangi sendiri memang kita terlibat berdasarkan program yang sudah dilakukan oleh Pak Sarwidi dan tim atau tim dari konservator, baik itu proses penyelamatan sarang penyu dengan kita melakukan patroli malam, kemudian kita juga melakukan proses penetasan atau inkubasi dari sarang penyu itu sendiri. Kemudian ketika menetas kita akan melepas anak penyu atau tukik itu untuk kemudian bisa kembali ke habitatnya di laut sana. Berkunjung ke tempat penangkaran dan tempat sarang semi alami di tempat kami, kayak gitu. Nanti untuk sebelah kiri itu nanti bersama saya dan Mas Danang ke tempat
penangkaran terlebih dahulu. Kemudian di sebelah kanan saya nanti akan bersama Mas Vida sama Kak Diko untuk ke tempat sarang semi alami kayak gitu. Terus nanti bisa dilakukan switch untuk semuanya bisa tahu tempat dari konservasi penyu di tempat kami. Kita sekarang lagi ada di sarang semi alami konservasi penyu. Sarang semi alami itu apa sih? Jadi sarang ini kita jadiin untuk tempat inkubasi penyu lah, telur penyu. Jadi telur-telur yang kita dapat itu kita rescue untuk kita tanam di sini. Kenapa harus direscue? Jadi selain diambil orang, biasanya telur-telur penyu yang dibiarin aja di pinggir pantai itu bisa dimakan sama predator lain. Kita bawa ke sini untuk kemudian diinkubasi. Nanti setelah 46 hari sampai 60 hari itu telurnya akan menetas dan kita lepas liarin anak-anak penyu itu ke laut. Ini salah satu metode alternatif penetasan yang diinisiasi oleh Pak Sarwidi, konservator kami, di mana awalnya hanya sebatas nyoba-nyoba, bisa nggak penetasin telur penyu di toples plastik donat gitu ya. Ternyata bisa, dan presentasinya cukup bagus berhasilnya, sampai di atas 95%. Kayak gitu. Tapi bedanya di toples ini usia inkubasinya itu bisa mencapai 2 bulan, sekitar 62 sampai 63 hari. Dan besar kemungkinan ketika waktu inkubasinya lama, ini jenis kelaminnya adalah bejantan. Kenapa bisa kita bilang kayak gitu? Karena ketika waktunya tuh lama, waktu inkubasinya lama, suhu di sini tuh akan rendah. Dan kemarin kita sudah coba, ternyata suhu di sini rata-rata di suhu 22 sampai 26. Dan di range suhu tersebut itu 100% penyu akan jadi bejantan. Jadi penyu itu bisa kita atur nih gendernya. Waktu masih telur kayak gini, ngatur suhu. Kayak gitu. Karena semakin tinggi suhu, penyu yang jadi itu akan jadi betina semua. Mau sebanyak apapun penyu di laut, kalau mereka itu betina semua, maka mereka akan masuk tahap kepunahan. Kayak gitu. Mau sebanyak apapun, mau jutaan, miliaran, kalau mereka betina semua, mereka akan punah. Kayak gitu. Karena tidak ada keberlanjutan untuk mereka, gitu ya. Nah, tantangan konservasi selain ada perburuan, kita harus mengetahui nih, membuat gender penyu itu jadi 1:1. Ini agak sulit ya, karena penyu dan penelitian sendiri memang sangat dibatasi di Indonesia, perizinannya dan segala macamnya, biaya dan segala macamnya. Makanya dengan menggunakan toples seperti ini sebenarnya membukakan harapan baru dengan alat yang murah, sederhana, tapi hasilnya bagus. Nah, ini kalau misalkan dibawa ke kementerian, ini sudah disalahkan karena tidak ada izin, tidak ada hal-hal lainnya. Cuma ya namanya kita orang di lapangan, kita intinya mau menetaskan 100%. Dari 1000 telur, itu yang berhasil dewasa itu hanya sekitar 2%. Ini secara alami ya, tanpa ada campur tangan manusia, tanpa diburu manusia, itu hanya 2%. Kenapa bisa 2%? Pertama kita harus tahu dulu nih pengurangannya di posisinya di mana aja. Dari 1000 tadi, 20% akan berkurang pada saat penetasan. Memang secara alami penetasan di angka kita ya memang di angka 70-80%. Berarti benar 20% itu akan hilang. Kemudian ketika dia menetas kembali ke laut, itu ternyata berkurang sampai 50% populasinya. Karena jarak sarang ke laut itu cukup jauh, bisa 50 meter sampai 100 meter. Nah, proses dia kembali ke laut itu kan diganggu sama predator ya. Bisa itu ada kepiting, bisa itu ada biawak, bisa itu ada burung. Nah, nanti ketika kita melepaskan, pastikan tukik-tukik itu masuk ke laut dulu, baru kita tinggalkan. Jangan belum masuk ke laut terus kita tinggalkan. Nah, itu beresiko dia nanti dimakan predator. Terus terkait di laut itu udah bukan kita nggak bisa bantu. Nah, kita berarti bisa bantunya cuma di 50% tadi
dan 20% tadi. Kita malah membantunya di 50% tadi. Meskipun kita nggak ngelepas 1.000 ya, tapi kita bisa memastikan mereka 100% masuk ke laut. Setiap perisan harus 100% masuk ke laut. Kayak gitu. Pantai kami sekarang sudah untuk pantai wisata kan. Jadi ada wisata ATV, wisata jeep, nah itu kan jadi jejak-jejak telur atau telur penyu itu kan kebetulan sekarang diliwati jeep itu. Semua jadi ya gimana lagi wong itu wisata juga sih. Itu urusan perut tapi kan kita amankan ya nggak apa-apa. Itu tantangan si penyu itu. Soalnya pas dia bertelur itu kebetulan di roda-roda jeep itu ya. Itu kan resikonya nanti kalau sudah menetas atau keluar diinjak ban kan banyak yang mati seperti itu. Memang wisatanya untuk wisata jeep larangan itu ya yang larang ya harusnya ya dari dinas atau gimana atau dari kepolisian atau apa itu yang berhak. Tapi dari warga sendiri mau mengingatkan nggak berani. Contohnya seperti kami itu cuma sukarelawan kok mau negur itu kan kita ya nggak berhak. Kalau tidak ada penyu, ubur-uburnya meluas atau banyak, ikannya kan berkurang. Soalnya apa? Karena dimakan ubur-ubur itu. Lah yang makan ubur-ubur cuma satu-satunya itu cuma penyu. Nah itu berarti yang bermanfaat itu. Jadi kan mungkin laut itu nanti kalau penuh ubur-ubur kan ikannya sudah juga berkurang. Jadi manfaatnya seperti itu. Jadi saya mulai dari kami udah sadar nanti saya untuk menggandeng warga dan teman-teman itu untuk sadarkan itu. Saya mulai dari anak-anak kecil. Saya berpikir ini untuk menyadarkan ini dari kami sendiri, menegur dan sebagainya kan itu musuh bagi warga atau teman. Nah, itu saya pada awalnya kami merintis dari anak-anak PAUD, TK, SD, terutama warga kami, warga Parangtritis. Saya suruh ngelepas salah satunya jenis tukek itu. Nah akhirnya si anak-anak itu ternyata sampai sekarang bermanfaat sekali. Dia bisa istilahnya memberi tahu kepada bapak tetangga bahwasanya penyu itu dilindungi. Tidak boleh diambil telurnya, tidak boleh diambil induknya. Itu yang ngomong dari anak-anak itu. Biar nanti kalau si anak-anak itu udah remaja, dewasa sampai tua kan sudah sadar seperti itu. Nah dana konservasi itu jelas ada sebenarnya, tapi ya gimana ya? Keresahannya ya karena melihat konservasi itu sebagai aktivitas yang dipandang sebelah mata, padahal kita ya hidup di bumi ini ya, di alam yang bagus ini, kenapa kita tidak coba untuk memperjuangkan itu? Dalam artian ya lingkungannya harus dijaga, orang yang menjaga lingkungan ya harus tetap kita support, dan apa salahnya kita membantu para pejuang itu untuk bisa kita sama-sama merawat bumi ini. Ya pada akhirnya semua harus terlibat meskipun punya orientasinya masing-masing gitu ya. Nah, saya sudah terlanjur terlanjur menyatu. Ibarat itu hati saya sudah menyatu sama penyu. Jadi merasa kalau penyu aja mati di pinggiran itu ada yang mati aja saya susah. Dalam hati saya kecil itu merasa iba gitu loh. Harapan saya itu satu, kami mohon dari dukungan, terutama yang jelas ini sudah didukung dari Duko, dari desa, dari dinas, dari kementerian. Alhamdulillah saya
dukungan-dukungan itu, tapi semoga nanti dukungan-dukungan itu lebih diperhatikan. Karena apa? Orang-orang konservasi itu memang sifatnya relawan, jadi tolong nanti kedepannya diperhatikan atau gimana supaya nanti penyu itu kedepannya lebih dikenal seluruh Nusantara. Harapan saya seperti itu. Kalau harapannya yang pasti kita pengen semuanya tetap bisa hidup, baik itu penyunya dan manusianya, jadi kita bisa selalu berdampingan, dan itu butuh proses yang lama, butuh tidak hanya kami ya, mungkin teman-teman adik-adik ataupun ya siapapun itu bisa terlibat juga, dan harapannya ya semua lini itu bisa terlibat dalam konservasi. Tidak melulu harus konservasi penyu ya, semua hal-hal perjuangan dan hal baik itu bisa terus kita perjuangkan bersama kayak gitu.